Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah hafal ini. Keterlaluan kalau orang Islam tidak hafal ini surah. Wal asr, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Allah sudah memulai demi waktu, demi masa, kalian merugi. Allah langsung katakan kalian merugi. Illalladzina, kecuali yang beriman kepada Allah. Itu kan ada lagunya itu ibu-ibu ya. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal soleh. Itu lagu-lagu ibu-ibu, mestinya lagu-lagu begitu. Supaya kalau suaminya sudah mulai tua-tua, lakukan itu. Jangan malah tua dipeluk-peluk lalu diusap-usap kepalanya. Bila Israel datang menjemput. Coba, jadi nasihati ketika umur. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Tapi Allah koma, kecuali. Kalian tidak akan merugi, kecuali yang beriman kepada Allah. Ketika kita berbicara soal iman, anak muda langsung tepuk dada. Iman jipade Ustadz. Saya beriman kepada Allah Ustadz. Maaf, mengaku beriman gampang. Tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Mohon maaf Bunda, kenal Sandiaga Uno? Kenal? Kenal kan? Itu kan orang Sulawesi. Itu masih sepupu dengan saya. Mengaku. Langsung ibu bingung, kenapa Sandiaga cakep ini Ustadz, hancur. Saya akui, saya tidak gagah Bu, saya akui. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu-ibu semua mau foto sama saya toh. Yuk, ngaku. Ibu bapak kenal Megawati Soekarno Putri? Kenal. Itu sepupu sama saya. Ngaku. Tapi begitu diklarifikasi, Bu Mega katanya sepupu Kodas Atlatif. Bagaimana ceritanya? Dia orang Bugis, saya orang Jawa. Ngaku gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Karakter orang beriman. Nanti Allah tanya, ya Allah saya beriman kepadamu. Allah katakan, karena kau beriman, kenapa kau beriman, tapi kok begitu kelakuanmu? Kenapa kalau kau mengaku beriman, tidak pernah juga kau cepat ke masjid? Kau mengaku beriman, paling terlambat datang sholat Jumat, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Ini beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, wujud konkretnya. Sebenarnya panjang kalau berbicara soal iman. Wujud konkretnya, sholat. Ada orang mengaku beriman tidak sholat, jangan percaya, pasti pembohong. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, sholatnya saja dianggap enteng. Demi Allah jangan percaya, Tuhannya aja dia tipu. Apalagi manusia. Saya seandainya diberi kesenangan oleh Allah menentukan pejabat di Republik Indonesia ini. Kalau dia muslim, variabel pertamanya saya lihat sholatnya. Kalau dia sholatnya baik, insya Allah, Allah akan jamin. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu Allah yang sampaikan. Kalau dia baik solatnya, mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu orang bertanya, kenapa pala itu Ustaz? Rajin sekali solat, kok masih korup? Kenapa dia rajin solat, tapi lain dia bilang hari ini, besok juga lain dia bilang. Katanya dia solat, kok pembohong? Bukan solatnya yang jadi masalah, tapi cara solatnya yang perlu diperiksa. Saya ulang, bukan sholatnya yang salah, tapi cara menunaikan sholatnya yang pasti bermasalah. Wuduknya sudah salah. Wuduk sambil siul-siul. Nah, wuduk cuci kaki bukan cuci kaki Pak, tendang air. Nah, itu sudah pasti masalah sholatnya. Dia sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mas sampahnya nakoti urina. Gimana ceritanya? Sholat tapi matanya seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pasti bermasalah sholatnya orang ini. Sholat
Tapi itu juga sholatnya dia pakai tidur. Itu juga bajunya dia pakai masak. Itu juga dia bajunya dia pakai ke kantor. Itu juga bajunya dia pakai ke toilet. Masa mau ketemu Allah berpakaian seadanya? Bapak mau ketemu saja semua ketua Mahkamah Agung. Oh, beli baju rekas, Pak. Ya toh? Pakai parfum. Masya Allah. Padahal ketua MA ada pensiunnya. Mau ketemu sama manusia, kita mengagungkannya. Tapi kenapa mau ketemu dengan Allah yang jelas dalam surah Al-Jum'ah kau berpakaian yang indah kalau kau mau ketemu sama saya. Surah Al-Jum'ah. Tapi kita datang ketemu Allah pakaian seadanya. Bahkan ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, bolehkah tidak pakai BH orang sholat? Kenapa lagi tidak panas Ustadz? Boleh, tapi tidak sopan namanya. Ibu bayangkan mau ketemu sama ketua MA tidak pakai itu. Mohon maaf Pak Ketua, saya ada perlu dan lempar ke istrinya, tidak sopan ini. Ayo, maka kalau ada orang rutin sholatnya tapi belum bagus akhlaknya, yuk evaluasi sholat kita. Orang sholat tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, sudah pasti itu. Pak, adik-adikku yang masih junior-junior, kalian mau menjadi pemimpin di Mahkamah Agung, perbaiki sholatmu bos. Biar Allah yang ngatur itu soal itu, gampang. Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih, apalagi ada jalannya. Apa maksudnya Ustaz? Ibu-ibu, ada enggak jalannya perempuan tidak pernah disentuh laki-laki bisa hamil? Tidak mungkin. Kalau ilmu biologi, ilmu kedokteran tidak mungkin. Tidak ada jalannya itu. Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak masuk akal. Masuk akal tidak manusia dibakar hidup-hidup bisa hidup? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau, pasti. Saudaraku yang bekerja di lingkup Mahkamah Agung, tidak usah kau cari muka sama Mahkamah Agung. Hakim-hakim agung capek, biar ketua MA senang sama kau, istrinya tidak senang, tidak jalan urusan. Memang sudah begitulah hidup, memang begitu nih hidup. Daripada cari muka sama mahkamah, sudahlah cari muka kepada Allah. Gimana caranya? Perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu baik, satu dunia mau jatuhkan kau tidak mampu. Percaya itu. Bagi kita orang beriman. Tapi kalau Allah yang mau menghinakan kita Pak, sekejap aja barang tidak masuk di akal terjadi, terjerumus dia Pak, kalau Allah mau. Adik-adikku yang kerja di lingkup Mahkamah Agung, kalian punya jalan dan peluang jadi menggantikan ketua mahkamah yang ada sekarang. Memang jalannya di situ. Ada jalannya. Mahkamah Agung, kerja di lingkup Mahkamah Agung, menjadi hakim agung, ada jalannya bos. Kau memang hakim. Yang tidak ada jalannya, dah saat latih jadi mahkamah agung, jadi hakim agung. Memang caranya tidak mungkin. Kenapa? Saya bukan hakim. Tapi kalau saya jadi ketua majelis ulama, ada jalannya. Tapi kalau jadi ketua MA, bagaimana jalannya Ustaz? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat, itu tanda keimanan kita baik. Nah sekarang bagaimana cara mempertahankan iman? Iman itu kan ada tiga kategori. Satu, iman yang tidak pernah turun, naik terus. Ada iman begitu, sekali dia percaya Allah, naik terus, tidak pernah turun. Siapa? Iman para nabi dan rasul. Yang kedua, jenis kedua, iman yang tidak pernah naik, tidak pernah turun, datar aja terus. Imannya siapa? Imannya para malaikat. Yang ketiga, kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Imannya para manusia. Di dekat cewek cantik, turun sedikit. Di dekatnya para laki-laki, naik lagi sedikit imannya. Dengar ceramah, naik lagi. Keluar lagi, lihat jabatannya orang, lihat mobilnya orang, mulai goyang. Maka cara mengobatinya adalah dakwah. Tidak ada cara mengobati iman dengan dakwah. Saya selalu mengilustrasikan dakwah dengan iman itu ibarat HP yang selalu dipakai. Ibu-ibu punya handphone semua toh? Ibu, kalau handphone dipakai terus kenapa ibu? Kenapa ibu? Lowbat. Kalau lowbat ibu apain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati total. Kalau sudah mati total masih bisa dipakai?
HP anu tahu 50 juta harganya itu HP-nya. 20 juta pulsanya, tapi tidak ada baterainya. Begitu juga dengan iman. Lihat jabatannya orang naik terus, dunia. Lihat mobilnya orang bagus, dunia. Lihat rumahnya orang, dunia. Lihat lagi istrinya orang cantik, dunia. Dunia terus. Lalu kapan ngecasnya? Khotbah Jumat. Itu pun kalau hatibnya bagus. Itu pun kalau sound systemnya baik. Kalau sudah hatibnya dari A sampai Z tidak jelas apa dia bilang, kemudian sistemnya jelek, ya sudah, pulang kita dengar ceramah, tidak ada yang bisa kita ambil. Maka orang yang tidak merugi, bertambah iman, bertambah umurnya, tambah umurnya, tapi juga bertambah imannya, kata Allah, dia orang yang beruntung. Yang kedua, yang tidak merugi, wa amilus sholihat, mereka beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang bisa meningkatkan derajat kepada Allah, juga bisa dinikmati orang baik. Saya bukanlah soleh yang baik kalau saya Senin Kamis puasa, tahajud tiap hari, tadarus tiap hari, tapi saya tidak disenangi di kantor. Saya bukan orang baik. Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat, tapi begitu dia masuk kantor sengsara semua orang. Dia bukan orang baik itu. Orang tadi senang-senang satu ruangan, tiba datang. Cepat. Itu ciri-ciri hidup tidak berkah. Ada orang kehadirannya membahagiakan, kepergiannya membuat duka buat orang lain. Ada juga orang kehadirannya sengsara buat orang lain, ketiadaannya membuat gembira orang lain. Celaka kita jadi manusia. Amal soleh. Bagaimana beramal soleh? Salah satu diantaranya sedekah. Bersedekahlah. Ibu-ibu, ini yang banyak semua cincin emas berlian. Kalau ibu meninggal, siapa pakai cincinnya ibu? Anak. Istri kedua ibu. Pasti suami kawin lagi. Cerita itu. Dia dengar istriku ini ceramah, dia panggil saya, Ustadz. Jadi saya nanti kalau Ustadz misalnya saya lebih duluan meninggal, kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi, saya kasih duduk sambil saya peluk ibu. Kau dengar baik-baik sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Iya toh? Bu, daripada dipakai istri kedua, mending sedekahkan. Ini sedekahkan. Betul. Mohon maaf ibu, saya menghormati dan menyayangi ibu semua karena Allah. Ini ibu-ibu nih yang ada di meja-meja terhormat ini, biar ibu pakai produksi Tanah Abang, orang pasti bilang asli. Pasti. Mas, kalau sudah istri hakim agung, biar ibu pakai palsu, orang bilang asli. Tapi kalau istri orang miskin, biar sudah asli, dia bilang dari mana kau dapat, pasti palsu. Maka enaknya itu. Maka orang yang pandai menyikapi waktu dengan umur kaitan dengan harta, maka selesai ini mau Ramadan, dia bayar. Nak, ada ini emasku 500 gram, sudahlah, kau jual 400 gram, jadikan masjid di kampungnya bapakmu, 100 gram saya pakai. Itu pandai menikapi. Bu, Pak, saya pernah ditraktir makan orang kaya, geleng-geleng kepala sampai sekarang tidak bisa saya lupa Pak. Kami hanya berenam makan, bayarnya berapa? 29 juta. Saya lempeh. Begini orang kaya kalau makan. Apa Bapak Allah marah Bapak makan satu kali makan 30 juta? Tidak, rezekimu itu Pak. Tidak semua orang dikasih rezeki begitu. Tapi apa yang Allah tidak senang? Begitu lewat celengan cuma 10 ribu kok kasih masuk. Cocok Pak Ketua? Ya toh? Cocok Pak Mataliti? Ya toh? Masa makan yang akan jadi kuning saja keluar 30 juta bos. Sementara lewat celengan 20 ribu. Mau masuk sorga. Nenekmu punya sorga. Maka Allah tidak melarang kalian pakai mewah. Silakan. Itu rezekimu. Allah kasih rezeki bisa pakai jam tangan sampai miliar. Itu rezeki. Nggak usah galau. Tapi jangan sampai masuk kita kategori at-takazur. Apa itu at-takazur? Berlomba-lomba mengumpul harta. Dinikmati sendiri. Lalu enggan membayar zakat dan sedekah. Itu yang Allah tidak senang. Cari orang yang bangkrut gara-gara sedekah.
Cari. Di sini ada Pak Latandro, keluarga besar. Itu kita di Sulawesi Selatan, ada tokoh almarhum namanya Haji Andi Sose. Itu kalau orang mau jadi pejabat ke Sulawesi Selatan biasanya minta restu sama beliau. Sudah almarhum. Seingat saya ikuti itu peresmian masjidnya yang terakhir, 156 masjid beliau bangun. Kalau Bapak ke Sulawesi Selatan dan melihat ada masjid namanya Masjid Juang 45, beliau yang bangun. Selama hidup beliau tidak pernah kena fitnah dunia. Tidak pernah kita dengar cerita miring soal beliau. Tidak pernah kita dengar sakit-sakit. Tidak. Yang paling kita dengar, habis kawin lagi. Itu aja selalu didengar, Pak. Bersedekahlah, Pak. Kenapa orang yang rajin sedekah, panjang umurnya, murah rezekinya? Kenapa? Panjang umur, Prof. Hatta, bukan 90 tahun. Panjang umur, bukan 100 tahun. 100 tahun, Pak, rasanya tidak nyaman sudah hidup. Lalu apa yang disebut panjang umur? Mereka yang sudah wafat, tapi orang masih mengenangnya, kebaikannya. Itu umur panjang. Umur yang pendek, masih hidup saja orang sudah tidak senang. Itu pendek umurnya itu. Coba lihat orang yang rajin sedekah, Pak. Tidak ada orang tidak senang. Pak Ketua, demi Allah tidak ada orang senang itu orang pelit. Saya tanya ibu bapak, senang ketua yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang menantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Begitu jelek itu pelit. Dia jago ke rumahnya pelit. Padahal dia juga pelit, Pak. Begitu jeleknya dan dicela itu sifat pelit. Coba lihat umur panjang. Orang yang umur panjang rajin sedekah. Kita pergi ziarah kubur. Lewat di pemakaman. Singgah dulu. Bacakan Fatihah ini Pak Hakim. Baik sekali dulu waktu hidup ini. Dibacakan Fatihah padahal wafatnya sudah 5 tahun yang lalu. Tapi kalau orang pelit, jangankan meninggal didoakan, Pak, lewat aja mobil tak doakan kita sial. Mudah-mudahan tak beraka mobilnya, pelit sekali itu. Maka bersedekahlah. Sedekah itu amal saleh. Ustadz, saya tidak bisa sedekah, saya orang miskin. Sedekah tidak selalu duit. Sedekah tutur kata yang baik. Sedekah senyum. Tapi kalau Bapak punya materi, sedekahlah. Saya selalu mengibaratkan harta dalam kehidupan ini ibarat Bapak mendaki gunung membawa barang banyak. Ibu-ibu, kalau mendaki gunung enak bawa barang banyak atau tidak ada barang? Ya. Pasti nyaman cepat sampai kalau tidak ada barang. Maka dalam hidup ini mendaki, Bapak punya banyak barang, titip ke orang. Titip kemana? Fakir miskin. Titip kemana? Yatim. Titip kemana? Piatu. Titip kemana? Anak-anak soleh. Menuntut ilmu. Para da'i. Titip ke situ. Biarkan dia yang bawa. Nanti sampai di sana baru Bapak ambil. Itu namanya COD. Sampai Piko kasih, Kak. Bawa, Pak. Karena kalau Bapak bawa sendiri, repot. Dan orang kaya ada hebatnya. Lebih gampang masuk surga daripada orang miskin. Kok bisa, Ustadz? Kalau orang miskin sholat, orang kaya juga bisa sholat. Orang miskin tahajud, orang kaya juga bisa. Orang miskin berjamaah, orang kaya juga bisa. Orang miskin salat Senin Kamis, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya bangun masjid, paling kita orang miskin datang saja baca-baca doa. Tapi kalau orang kaya yang pelit, gampang masuk nerakanya. Pertanyaannya banyak. Itu enaknya jadi orang miskin. Kenapa Ustadz? Tidak banyak pertanyaan kalau dia mati. Nama? Das'ad Latif. Pekerjaan? Penceramah. Itu mobil? Tidak ada. Rumah? Kontrak-kontrak. Motor? Gojek. Sepeda? Tidak ada. Miskinmu? Ya Allah, mau milih apa kalau ini kau kasih, Kak? Saya bersyukur. Kau sholat? Alhamdulillah. Sholat. Puasa? Oh, Senin Kamis lancar. Ramadan tuntas. Sedekah? Ya kadang kala. Haji? Mau sekali. Cuma kan tidak ada duitku.
Oh, alhamdulillah, kau masuk surga dengan penuh kemuliaanku. Tadkhulul jannati bisalam. Orang miskin, tidak banyak pertanyaan, Pak. Tapi orang kaya, itu behelnya istrimu, dari mana kau dapat? Kalau dilihat gajimu tidak mampu itu. Anu apa? Pak. Disemes, Pak. Berdarah telinganya, dia mulai ditarik lagi. Itu jam tanganmu dari mana itu? Kalau dilihat gajimu tidak bisa. Pak. Tidak jelas, ditinju. Tak. Masuk juga surga, Pak. Tapi sudah babak belur. Masuk berdarah-darah sudah mukanya, Pak. Masuklah dia pilih-pilih. Dia ketemu sama pembantunya, Puang. Dari mana, Ki? Kenapa? Jam aja bicara di situ. Saya sudah lama di surga, kenapa baru Ki muncul? Dia bilang, terlambat Kak Inam. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobil tanpa itu hari. Dia bilang, itu mobil banyak sekali pertanyaannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sedekahlah. Bagi bapak ketua DPD, sedekahnya tidak duit. Sedekahnya wakili rakyat yang ada di daerah-daerah bapak. Bagi ketua Mahkamah Agung, sedekahnya apa? Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Bagi seorang Dasat Latif, sedekahnya ada ilmu. Bagi ibu-ibu, sedekahnya didik anak-anaknya. Itu sedekah, tidak mesti duit. Dan ingat, sedekahnya seorang bupati beda sedekahnya dengan cleaning service. Cleaning service yang hanya 5 bungkus bisa jadi lebih mulia daripada sedekahnya wali kota yang 1000 bungkus. Kenapa? 5 bungkus bagi seorang cleaning service original pasti penghasilannya, murni duitnya. Tapi 100 bungkus bagi wali kota belum tentu duitnya. Bisa jadi duitnya pemborong. Ayo, sedekah. Itu disebut amal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nasihat menasehati dalam kebaikan dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Bapak dalam teori hadis Nabi, melihat kebatilan kata Nabi, cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Tidak bisa, kita tidak punya kekuasaan, kita bukan pejabat, kita bukan aparat. Maka kata Nabi, cegahlah dengan pabilizani, dengan lisanmu. Ini tugasnya ustadz. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi seorang ustadz mulutnya tentu beda dengan mulutnya demonstran yang ada di jalan raya. Kalau ada ustadz yang memaki, menghina, mulut kotor, mulut kasar, mesti belajar kembali tentang adab-adab dalam berdakwah. Karena puncak dari semua ilmu adalah adab. Kalau ada orang merasa ilmunya tinggi tidak punya adab, sesungguhnya dia bukan orang berilmu, tapi orang yang punya pengetahuan. Yang berikutnya, nasihat menasihati dalam kesabaran. Percaya ibu bapak, resep dalam menghadapi masalah hidup ini adalah sabar. Ada tidak manusia yang tidak ada masalahnya dalam hidupnya? Ada manusia kira-kira tidak ada masalah dalam hidupnya? Semua kita punya masalah. Pak Ketua, apa masalahnya? Banyak masalahnya. Terutama apa? Kalau sudah terancam pensiun. Semua orang punya masalah. Coba lihat dalam hidup. Waktu mahasiswa, apa masalah kita? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya? Mau punya kerja. Sudah kerja, selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai masalahnya? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Mau tontauah jadi wali kota. Sudah wali kota, selesai masalahnya? Mau 2 periode. Sudah 2 periode, selesai masalahnya? Ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua orang punya masalah. Saya kasih lagi contoh paling gampang. Istri cantik, Bapak kira bukan masalah? Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah itu. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang, Pak. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti di gedung kita ketemu. Pas sampai istri, mana kau bang? Nggak jadi saya ke situ dek, mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Semua orang punya masalah. Dasat Latif. Bapak ibu pikir tidak ada masalah saya? Oh banyak, Pak. Kadangkala kita diundang dilecehkan, tidak dihormati. Kadangkala kita diundang, kadangkala ditipu. Karena saya tidak pakai manajer, Pak. Saya tidak mau pakai manajer. Kenapa Ustaz? Saya bukan artis, saya bukan selebriti. Apa manajer? Ya saya sendiri yang ngatur. Karena kalau ada manajer, sudah masuk bisnis di dalamnya.
Cuma kalau tidak ada manajer, kadang-kala juga kita ditipu. Berapa jam sampai lokasi? Naik speedboat, paling 2 jam paling lama. Sudah 2 jam, belum sampai-sampai. 3 jam, belum sampai. Dek, Pak Haji, Bapak bilang tidak sampai 3 jam. Ini sudah hampir 4 jam, belum sampai. Dan sebenarnya 9 jam ini, Ustaz. Kenapa Bapak bilang tidak sampai 3 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam, pasti Ustaz tidak mau datang. Itu masalah dalam dakwah. Tapi yang paling besar sekarang, Pak, masalah saya, Pak Ketua, banyak janda-janda curhat. Ustaz, suami saya meninggal, kasihlah saya doa-doa penenang. Saya kasihlah doa-doa penenang. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Oh, saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya khotib. Semua orang punya masalah. Maka ketika ada masalah, biar dia profesor, doktor, hafal Quran, ulama, tapi tidak punya ilmu sabar, percaya pasti gagal dalam menghalangi hidup. Dalam rumah tangga, mana ada orang tidak ada masalahnya? Bohong itu kalau ada orang rumah tangganya tidak ada masalah, bohong. Dia bilang, ih bahagia sekali rumah tangganya Ustaz. Saya bilang, dari mana Ibu tahu? Itu tahu foto-fotonya di Instagram romantis. Boleh? Tidak mungkin itu dia bertengkar, dia video, baru dia kasih masuk di Instagram, belen-belen namanya itu. Iya toh Ibu, foto paling 1 menit. Karena banyak sekarang orang, Pak, berumah tangga sudah 30 tahun, hanya karena persoalan WhatsApp salah kirim, ngamuk istrinya. Oh, memang tongkap. Baru ini istri, Pak, ahli sejarah. Tidak bisa tona, lupa, biar kejadian sudah 5 tahun yang lalu, nak ungkit lagi. Namanya kita manusia, pasti ada khilaf dan salah. Sudah dijelaskan yang satu, muncul yang dua. Sudah dijelaskan yang dua, muncul yang tiga. Sudah selesai semua, dia bilang, itu yang 5 tahun dia lah. Napura nih bahas si makan sama si pemang. Sudah dibahas, kenapa diulang lagi? Jadi saya kalau istriku mulai dia bilang, pokoknya, tidak kulayani. Lebih baik ambil obat tidur. Selesai urusan. Karena kalau diam, Nabila lagi, kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Kami ini laki-laki sekarang lagi difitnah oleh film Layangan Putus. Jangan percaya itu film. Karena bilang, kalau suamimu baik, alim, tutur katanya lembut, ibadahnya baik, curiga, pasti ada istrinya. Yang benar aja. Kita ini laki-laki, Bu, tergantung istri. Kalau ditelepon selalu ada di rumah, lagi ngapain? Ini lagi saya ajar cucu ngaji, tenang perasaan. Tapi kalau ditelepon tidak pernah ada di rumah. Lagi di mana? Di mall. Sore-sore ditelepon di mana? Lagi yoga. Sudah 60 masih yoga. La haula wala quwwata illa billah. Ditelepon menjelang malam, dia bilang lagi di salon kasih bersih rambut. Begitu pulang kerja suaminya tidak ada di rumah. Datang mertuanya ngomel aja kerjanya. Belum duduk mertuanya dia bilang, kapan pulang mak? Datang saudaranya dihina. Pasti pulang kampung. Apa itu istrimu nak? Setengah mati ku sekolahkan kamu, setengah mati ku kuliahkan kamu, saya jualkan kau sawahnya bapakmu supaya dihargai ke orang. Nah itu istrimu saja tidak hormati kamu. Apa itu ku pertahankan begitu? Laki-laki tidak mungkin ada macam-macam kalau istrinya baik. Saya banyak orang curhat, istriku baik sekali. Saya bilang, nikah Ki Pak, daripada bapak berzina. Tidak tega kok Ustaz, baik sekali istriku. Coba kalau dia punya kuasa, punya duit, tampan, gagah, diambil orang Pak. Benar. Coba itu pramugari di pesawat, bagusnya. Pelayanannya bisnis kelas, sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Mana tidak lari. Tapi bapak-bapak juga harus muliakan istri. Karena tidak mungkin kita bisa ketua Mahkamah Agung kalau istri kita tidak nyaman. Nih, dasat latif. Bapak pikir saya hebat? Tidak, istri saya bikin tenang. Bagaimana saya mau ceramah kalau lagi 5 menit mau naik, tiba-tiba di WhatsApp saya mamanya cek, kesetrum anakmu. Mana saya bisa ceramah lagi? Mohon maaf Pak Ketua, saya izin anakku kesetrum. Iya toh? Maka yang baik, istri hormati suami. Suami muliakan istri. Bapak tahu enggak yang namanya makna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Berikan kami keselamatan dan kebahagiaan dunia. Apa maknanya? Satu di antaranya punya pasangan yang baik. Gelisah juga kita kalau punya istri parno. Tinggal di rumah dia bilang malas. Keluar baru 1 jam ditelepon. Di mana kok? Di mana kok? Di kantor. Bohong. Coba kau video call. La haula wala quwwata illa billah. Kayak kita jadi tahanan politik. Alangkah bahagianya kalau suaminya pulang dari kantor, di pengadilan kita kadangkala dimaki,
Datang fulan capek, dia peluk suaminya sambil menyanyi. Bila kamu